Shalom, perkenalkan nama saya Anastasia Andameta, NPM 222-1022-0010. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu tatkala wilayah Nusantara ini perintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban menjadi landasan sosiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Yang kedua, menanya alasan mengapa di Bernegara dan Warga Negara Indonesia, negara dan warga negara. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambatan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah penjajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik daerah yang jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang ketiga, sumber sosiologis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antara kampung dan suku dengan tingkat kejamanan yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah sudah dapat saling menyakiti. Yang keempat, sumber politik. Dalam perkembangannya, tujuan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematif dalam 4 kali perubahan. Yang kelima, aturan dalam ILWA, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 menegaskan tentang prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantum guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945. Yang keenam, aturan dalam ILWA dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal amandemen keempat UUD NRI 1945, aturan dan dasar mengenai hal tersebut diatur terdiri di bawah judul hak asasi manusia, di samping pengaturan perihal hak dan asasi manusia. Yang ketujuh, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyabar agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Yang kedelapan, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain yang saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan kebudayaan bukan saja transformasikan dan generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dalam konteks ini, apa
sebenarnya tujuan pendidikan nasional. Yang kesembilan, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar ILWAT, pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sishan Karata oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.